guys, ya bertemu lagi bersama kami dan saya Mr. Chris. Ini perkenalkan adik saya Salsa. Nah, pada hari ini kami akan mengunjungi Lembah Ngingrong yang bertepatan di Mulo. Nah, nanti kita akan membahas tentang morfologi di sana, dan di sana kan mempunyai ciri khas yang unik, alias adalah salah satu kenampakan bentuk lahan kars. Nah, nanti kita akan bahas di sana. Jangan kemana-mana, tetap ikuti kami. Oke teman, kita sekarang sudah sampai di lokasi, tepatnya di Ngingrong. Berada di pinggir jalan antara Mulo ke Tepus. Biasanya ketika teman-teman akan menuju pantai Gunung Kidul, pantai selatan, kalian bisa melewati sini, bisa melewati jalan Baron atau jalur Tepus. Nah, di jalur Tepus ini kalian akan disuguhkan oleh keindahan Lembah Ngingrong. Nah, kalian bisa mampir untuk menengok betapa indahnya Lembah Ngingrong. Nah, Lembah Ngingrong ini merupakan salah satu kenampakan dari bentuk lahan kars yang mana ditunjukkan suatu lembah akibat adanya proses pelarutan, sehingga menyebabkan adanya cekungan. Nah, kita ulas sedikit terkait kars. Bentuk lahan kars merupakan bentuk lahan yang terbentuk akibat proses pelarutan yang mana itu diakibatkan oleh iklim, oleh tenaga geomorfik dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor yang mendukung proses terjadinya bentuk lahan kars ini. Dua faktor yang akan mempengaruhi proses pembentukan dari bentuk lahan kars. Dua faktor tersebut adalah faktor pendorong dan faktor pengontrol. Nah, faktor pendorong ini adalah faktor yang mempercepat pembentukan dari si bentuk lahan kars ini. Dan sedangkan faktor pengontrol adalah faktor yang akan menentukan apakah si bentuk lahan kars ini bisa terbentuk atau tidak. Kenapa bentuk lahan kars ini bisa terbentuk? Karena daerah Gunung Kidul ini dominasi oleh batuan karbonat. Di daerah di sini, kawasan Gunung Kidul ini merupakan daerah kawasan dari Gunung Sewu atau kawasan Gunung Sewu. Nah, di beberapa daerah seperti Pacitan dan Wonogiri juga salah satu dari bagian Gunung Sewu. Nah, kita ulas lagi faktor pengontrol dan faktor pendorong lagi. Faktor pengontrol dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah batuan mudah lapuk. Nah, dengan adanya batuan yang mudah lapuk akan mempengaruhi daerah tersebut untuk memungkinkan terbentuknya bentuk lahan kars, untuk membentuk suatu drainase yang vertikal, membentuk suatu drainase bawah tanah.
jika daerah tidak memiliki batuan terlarut atau mudah larut, itu akan sangat mustahil untuk terbentuknya bentuk lahan kars. Kemudian yang kedua adalah batuan yang terekspos. Jadi terekspos maksudnya dapat muncul di atas permukaan batuan non karbonat, non batuan kapur yang menjulang tinggi di atas, dan itu akan memungkinkan juga untuk proses pelarutan sehingga memudahkan terbentuknya bentuk lahan kars. Kemudian yang ketiga adalah curah hujan. Nah, curah hujan ini harus sesuai dengan kriteria pembentukan, yang mana curah hujan adalah lebih dari 250 mm per tahun. Nah, Gunung Kidul atau di Indonesia ini merupakan daerah yang tropis, yang mana daerah ini sangat memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga memungkinkan terbentuknya bentuk lahan kars. Nah, di daerah Yogyakarta ini, di daerah Pulau Jawa ini, yang paling terkenal karsnya adalah Gunung Sewu. Nah, yang mana kita bagi dalam 3 kawasan. Kawasan yang pertama Gunung Kidul, yang kedua ada Pacitan, yang ketiga ada Wonogiri. Nah, di sini karena memiliki ciri khas yang sangat unik, daerah Gunung Sewu ini mendapat penghargaan dari UNESCO, yang mana dinamakan sebagai Geopark atau Taman Bumi seperti itu. Kita lanjut untuk melihat lagi. Let's go. Kars Gunung Sewu merupakan kars yang dijadikan dengan adanya lembah tertutup. Lembah tertutup yang mana daerah lembah ditutupi oleh beberapa bukit. Nah, ada beberapa penampakan yang ada di bentuk lahan kars seperti Dolina, kemudian Upala, Oja, kemudian ada Bukit Sisa atau Gegel Kars atau Menara Kars. Menara Kars adalah bukit-bukit hasil dari pelarutan. Nah, kita bisa lihat di sana merupakan adanya kenampakan kars, yang mana ini adalah lembah Ngingrong. Nah, ini adalah salah satu penampakan hasil proses pelarutan, yang mana ini dinamakan dulunya sebuah polje. Karena kenapa polje? Dalam pengertiannya merupakan suatu depresi tertutup yang sangat luas. Nah, di sini kita lihat dari sana ke sana hingga sana memanjang dan tertutup, depresi tertutup oleh tebing-tebing bagian kanan dan kiri. Nah, biasanya polje ini dimanfaatkan masyarakat untuk pertanian. Nah, kita lihat di bagian bawah sana ditanami oleh beberapa tanaman seperti jagung, kemudian ada kacang juga. Nah, kita nanti juga mungkin akan melihat di sana. Kemudian biasanya ketika musim hujan, di sini sangat hijau, karena biasanya daerah kars ini kering dan tidak bisa memanfaatkan air ketika musim kemarau, sehingga memaksimalkan lahan ini bisa penuh ketika musim hujan dan ditanami beberapa tanaman seperti seperti jagung, kemudian tanaman palawija dan lain sebagainya. Sebenarnya potensi lain selain adanya kenampakan itu, ada sumber air yang sangat melimpah. Nah, tetapi ciri yang kedua ini adalah sumber air tidak terlihat di permukaan.
sumber air dicirikan dengan adanya drainase bawah tanah. Nah, di sana kita bisa melihat adanya suatu gua yang mana ada mata air yang tidak pernah kering. Dan biasanya masyarakat di Desa Mulo pun memanfaatkan mata air tersebut untuk kehidupan sehari-hari ketika tidak ada air seperti ini. Nah, selain itu juga di daerah sini dimanfaatkan penduduk sekitar sebagai hutan produksi. Kita lihat di sepanjang jalan hingga meluas sampai area sana, banyak sekali pohon jati yang diproduksi, ditanami untuk manfaat ke depan, untuk aset produksi tekstil dan lain sebagainya. Selain itu juga kita bisa melihat di sini pembuatan area lahan dibuat teras ring bertangga-tangga supaya mampu meminimalisir terjadinya erosi. Kita lihat ini baru dimanfaatkan penduduk sekitar untuk penanaman kacang hijau seperti itu. Nah, kenampakan yang ketiga adanya bukit-bukit kars. Nah, tadi kita lihat adanya lembah tertutup adalah lembah yang ditutupi oleh bukit. Nah, kenampakan ketiga ini adalah bukit kars. Bukit kars adalah hasil larutan dari si kars sendiri. Nah, yang mana meninggalkan sisa itu adalah sisa si bukit. Nah, kemudian yang keempat ada gua yang mana ada drainase bawah tanah. Mungkin itu dasarnya. Jika teman-teman masih bingung bisa lihat di jurnal web Google. Kita lihat langsung saja. Kita sekarang sudah sampai di lembah yang tadi kita di atas di lembah yang sangat curam. Tapi jika kita terjatuh tapi karena kita melalui prosedur, melalui tangga yang aman, sehingga kami masih tetap selamat sampai di sini. Nah, tadi kita di atas sudah mengulas tentang adanya gua bawah tanah, adanya drainase bawah tanah. Dan kita sekarang ada di sini, ada di lembah yang juga di sini dimanfaatkan oleh masyarakat, ditanami jagung, ditanami ketela dan tanaman palawija lainnya. Apakah kalian penasaran kita melihat di sana? Kalian ingat 2017 pernah ada siklon tropis Cempaka yang mana daerah Gunung Kidul banjir, salah satunya di Gua Ngingrong. Nah, bukan Gua Ngingrong, di Lembah Ngingrong, tapi juga ada guanya. Nah, disinilah dulu tempat ini terpenuhi oleh air karena
curah hujan yang sangat tinggi, sehingga air dimanapun turun ke lembah semuanya, ke cekungan-cekungan semuanya, dan terpenuhi oleh air. Tapi untungnya kita masih selamat dan kita masih dipertemukan sampai hari ini. Nah, langsung saja di sana sudah terlihat jelas Gua Ngingrong. Kita terlihat aliran sungai di sini. Ini sangat terlihat sekali ketika musim hujan, pasti semua air mengalir ke bawah. Dan kenapa daerah ini menjadi seperti ini, terlarut, karena proses dari curah hujan, proses dari pelarutan. Nah, lihat, ini adalah batuan karbonat, batuan yang mudah larut. Kita sudah berada di depan gua dan ini bagus sekali, tapi gelap. Di sana kita sebenarnya penasaran ada apa, kenampakannya seperti apa, kenampakan morfologinya apa saja, karena kita belum pernah lihat dan kita belum pernah masuk. Makanya kita penasaran sekali. Nah, dan di sini sangat unik yang perlu kita ketahui bahwa kars ini ketika adanya proses pelarutan, maka terlihat adanya stratifikasi perlapisan yang sangat tebal. Kita lihat di sana. Nah, itu merupakan hasil stratifikasi, hasil perlapisan proses pelarutan yang tebal juga. Tapi yang lebih terlihat jelas mungkin nanti di next video berikutnya kita akan perlihatkan. Nah, kita kembali lagi ke gua. Nah, kalian apakah tahu sejarah Indonesia bahwa dulu tempat ini merupakan tempat sejarah? Tempat ini adalah tempat dulu Jenderal Sudirman melakukan gerilya, melakukan perang melawan penjajah, dan di sini adalah tempat persembunyian, salah satu tempat persembunyiannya. Kenapa Pak Jenderal Sudirman ini bisa mengalahkan Belanda, mengalahkan penjajah dan mengusirnya dari Indonesia? Nah, karena itu dengan banyaknya sejarah yang ada, dengan ciri khas yang unik, maka saya sangat tertarik dengan kondisi di dalamnya seperti apa. Nah, kita lihat di sana dari jauh ada kenampakan stalaktit. Nah, di sana terlihat. Kemudian pasti di dalam ada banyak lagi morfologi kenampakan yang lebih menarik, lebih bagus. Wah, ada apa itu? Tapi kenapa ini membuat mistis sekali ini? Mengurungkan niat saya untuk masuk. Gimana ini? Mungkin kita harus persiapkan tekad dulu, dan kita cukup sampai sini saja. Jika kalian tertarik dengan video kami, cepat like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian tertarik untuk melihat video selanjutnya, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Jika komen dan like mencapai 1000 lebih, saya akan membuat video-video yang menarik. Dadah!